Ini tradisi Tionghoa, Cina Benteng. Mana? Oh iya, Ya kok ya. Jinbeng. Bisa dibilang kalau orang Jinbeng itu Iya. kulitnya memang hitam-hitam. Sudah Hitam-hitam. apa namanya itu? Bisa dibilang Udah makanya, berbaur lah gitu ya dengan masyarakat lokal lah ya. makanya di Atau peranakan. dibilangnya Hitachi. Iya. Dan dengan Hitam. Bapak Yudi. Tapi Cina. Nah, You mesti ingat Pak. Biar hitam tapi Cina, gue bangga. iya siap. Selamat malam Sobat Misteri, kembali lagi bersama kami di Gerbang Misteri. Di video kali ini saya akan menjelaskan asal-usul tradisi Tionghoa bakar rumah-rumah dan uang kertas saat upacara kematian. Di video ini saya juga sudah meminta izin kepada pihak keluarga untuk mengupload video tersebut. Oke Sobat Misteri, ceritanya begini. Konon, tradisi bakar rumah-rumahan dan uang kertas ini baru dimulai pada zaman pemerintahan Kaisar Li Shiping atau Li Semin dari kerajaan Tang di Tiongkok. Li Shiping adalah seorang kaisar yang adil dan bijaksana serta pemeluk agama Buddha yang taat sehingga beliau dicintai oleh rakyatnya. Sejak zaman dahulu sebenarnya ada dua jenis uang kertas yang digunakan dalam tradisi ini. Uang kertas yang tengahnya berwarna keemasan disebut juga Kim Swa. Dan uang kertas bagian tengah yang keperakan disebut Gin Swa. Awalnya Kaisar sangat puas dengan kemampuan yang ada di sekeliling kerajaan. Masyarakat kota raja hidup bahagia, tentram dan damai. Sampai suatu ketika, Kaisar pergi ke kota raja. Kaisar melihat keadaan masyarakatnya yang sesungguhnya, kemiskinan. Keadaan di luar kota raja sungguh menyedihkan. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan. Mereka tidak punya apa-apa. Hidup dalam kemiskinan. Harta yang mereka punya hanya rumpun bambu saja. Pepohonan itu ada di halaman rumah mereka. Sekembalinya ke kota raja, sang kaisar murung dan terus berpikir keras bagaimana caranya untuk menyeimbangkan kesejahteraan rakyatnya, baik yang di kota maupun yang di luar kota raja. Akhirnya, dikisahkan sang raja mendapatkan ide untuk berpura-pura sakit parah, kemudian mangkat atau meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh orang kaya di kota raja akan berkumpul untuk melayat beliau. Alkisah, setelah beberapa hari, kemudian Kaisar Li Shiping hidup kembali. Kemudian, Kaisar bercerita mengenai perjalanan panjang menuju alam baka. Suatu alam yang dialaminya selama saat kematiannya. Kaisar berkisah, ketika dalam perjalanan menuju alam baka, sang Kaisar bertemu ayah bunda dan sanak keluarga, serta teman-temannya yang telah lama meninggal dunia. Ini tradisi Tionghoa, Cina Benteng. Mana? Oh iya, Ya kok ya. Jinbeng. Bisa dibilang kalau orang Jinbeng itu Iya. kulitnya memang hitam-hitam. Sudah Memang hitam-hitam. apa namanya itu? Bisa dibilang Udah makanya, berbaur lah gitu ya dengan masyarakat lokal lah ya. makanya So disebutnya peranakan. dibilangnya Hitachi. Iya. So, dengan Hitam. Bapak Yudi. Tapi Cina. Nah, You mesti ingat Pak. Biar hitam tapi Cina, gue bangga. iya siap. Di mana dikisahkan bahwa kebanyakan dari mereka berada dalam keadaan menderita kelaparan, kehausan, dan serba kekurangan. Padahal dulu semasa hidupnya mereka senang dan mewah, tetapi mereka saat ini menderita. Keadaan mereka sangat menyedihkan, walaupun saat ini anak-anak dan keturunannya yang masih hidup berada dalam keadaan senang dan bahagia. Makhluk-makhluk yang menderita ini berteriak kepada Kaisar Li Shiping untuk meminta pertolongan dan bantuannya mengurangi penderitaan mereka. Menurut Kaisar, mereka ini sangat mengharapkan bantuan dan pemberian dari keturunan dan sanak keluarganya yang masih hidup. Lalu,
sang kaisar menghimbau keluarga yang masih hidup dianjurkan untuk mengirimkan bantuan dana atau uang kepada mereka yang berada di alam penderitaan itu. Dan dana bantuan itu berupa rumah-rumahan dan uang-uangan untuk dibakar yang terbuat dari bambu-bambu atau kertas. Bambu yang dibeli dari penduduk di luar kota, inilah bahan dasar pembuatan uang kertas atau rumah kertas saat itu. Mereka yang mempercayai tradisi ini beranggapan bahwa dengan membakar uang kertas atau membakar uang emas dan perak atau disebut dengan kimswa dan ginswa, itu berarti mereka telah memberikan kepingan uang emas dan uang perak kepada para dewa atau leluhur mereka. Sebagaimana diketahui, kepingan emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada zaman Tiongkok kuno. Oke teman-teman, gerbang misteri, begitulah kisahnya atau sepenggal sejarahnya atau asal-usul dari tradisi Tionghoa tentang membakar rumah-rumahan atau uang kertas. Yang saya ambil kesimpulan dari cerita tersebut bahwa raja tersebut atau kaisar sangat adil dan bijaksana. Kenapa? Karena beliau mempunyai ide untuk mensejahterakan rakyatnya, baik yang di kota maupun yang di luar kota, dengan cara melakukan tradisi bakar uang kertas dan rumah-rumahan dari kertas. Jadi tradisi bakar rumah dan uang kertas juga memiliki pesan moral tersirat untuk berbakti kepada orang tua kita. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, karena maksud dari tradisi ini sebenarnya sangat baik dan memiliki nilai moral yang tinggi. Terkadang hanya karena ketidaktahuan maka bisa terjadi penyimpangan yang tidak dipahami. Oke, sekian dulu Sobat Misteri. Mungkin video ini bisa bermanfaat. Dukung juga channel kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat Misteri sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap di Gerbang Misteri.